Oke, selamat pagi semua. Kita lanjutkan ya materi kita di machine learning. Week 10 ini kita akan belajar algoritma clustering yang lain ya, yaitu DB-scan. Kemarin kita sudah belajar K-means clustering, hari ini kita masuk ke DB-scan. Kedua algoritma ini sama-sama kita gunakan untuk menyelesaikan problem clustering ya. Dan nanti di akhir kuliah akan ada tugas yang harus Anda kerjakan. Nanti akan diberikan studi kasus ya. Dan tugas Anda nanti adalah membandingkan performa dari algoritma K-means clustering dengan DB-scan clustering. Seperti itu. Nah, dari masing-masing algoritma clustering ini kita memiliki kelebihan dan kekurangan ya, tergantung studi kasus apa yang mau kita selesaikan. Jadi kita tidak bisa bilang DB-scan lebih baik dari K-means atau sebaliknya, karena tergantung kebutuhan yang kita perlukan ya di problem yang akan kita selesaikan. Seperti itu. Oke, kita langsung saja masuk ke pengertian dari DB-scan itu sendiri ya. Jadi DB-scan itu merupakan singkatan dari Density Based Spatial Clustering of Application with Noise. Dari judulnya sendiri kita sudah tahu kelebihan dari DB-scan ini. Nah, DB-scan dia lebih baik kalau kita gunakan untuk mengcluster data yang memiliki banyak noise. Jadi noise itu bisa kita sebut sebagai outlier gitu ya. Outlier itu apa? Nah, semacam kayak fraud. Nah, transaksi yang nilainya itu berbeda dengan transaksi-transaksi yang lain, atau sebuah observasi data yang karakteristiknya berbeda dengan karakteristik dari data-data yang lain atau data-data yang normal. DB-scan lebih cocok kalau kita gunakan untuk dataset yang mengandung banyak noise, atau lebih cocok kita gunakan untuk permasalahan clustering yang tujuannya untuk mendeteksi adanya fraud, ya, adanya noise, adanya fraud, adanya outlier. DB-scan lebih cocok untuk menyelesaikan problem tersebut. Dan DB-scan ini Anda bisa lihat ditemukan oleh atau dipropos oleh Esther, Kregel, Sander, dan Su di tahun 96 ya. Jadi sudah lama. Tahun 96 sudah ditemukan gitu ya. Nanti Anda bisa, kalau tertarik, bisa membaca original papernya ya. Silakan cari di Google Scholar. Dan DB-scan dia sangat bergantung pada density based notion. Jadi density based notion artinya adalah DB-scan dia akan mengcluster data-data yang memiliki kedekatan yang tinggi ya. Nah, density artinya adalah kerapatan gitu ya. Kerapatan data artinya adalah kemiripan antara satu data dengan data yang lain, seperti itu. Makanya kita sebut sebagai density based. Dia algoritma clustering yang menggunakan density, menggunakan kerapatan untuk mengambil keputusan apakah dua data point atau beberapa data point masuk ke dalam satu cluster yang sama. Kalau kita bandingkan dengan K-means clustering, kita menggunakan cluster center ya. Tiap cluster kita harus tentukan, atau tiap cluster pasti memiliki yang namanya cluster center. Tapi kalau di DB-scan ini dia tidak memiliki cluster center. Seperti itu. Dan DB-scan bisa menemukan cluster yang bentuknya arbitrary ya. Arbitrary itu apa? Jadi kalau kita bandingkan dengan dataset kita sebelumnya di K-means clustering ya, clusternya bentuknya tidak arbitrary. Jadi kalau kita lihat dengan mata pun sebetulnya bisa kita lakukan clustering secara manual ya. Tapi kalau yang bentuknya arbitrary, bentuknya itu tidak beraturan clusternya ya. Bentuknya tidak beraturan atau tidak normal. Itu lebih cocok kalau kita menggunakan DB-scan clustering seperti itu. Oke. Kita nanti lihat contoh yang arbitrary itu seperti apa ya di slide-slide berikutnya. Oke, density based clustering methods ini kita bisa lihat ya. Jadi density itu apa sebetulnya? Density itu adalah jumlah beberapa poin atau data point yang saling berdekatan dengan radius R. Nah, jadi gini, density based clustering ini dia memiliki parameter radiusnya. Kita bisa menentukan apakah data point yang ada di sekitar kita, misalnya kita memiliki kumpulan data point ya,
terus dia berada di satu radius tertentu. Kalau dia berada di radius R ya, yang nanti kita tentukan, maka kita bisa asumsikan bahwa data point tersebut berada pada klaster yang sama. Kita harus specify dulu radiusnya itu berapa. Oke, nanti kita lihat. Nah, density based clustering akan membagi beberapa data point itu menjadi dense regions separated by not so dense region. Artinya gini, nanti dia akan membagi beberapa data point menjadi beberapa klaster yang berbeda berdasarkan tingkat kedekatan dari tiap data point tersebut. Gitu ya. Jadi bisa kita bilang nanti kalau kita bandingkan dengan K-means clustering, kita hanya based on cluster center gitu kan ya. Bisa jadi data point yang berada di radius yang jauh itu berada di dalam cluster yang sama kalau kita menggunakan K-means clustering. Tapi kalau kita menggunakan density based clustering, dia memiliki radius tertentu. Yang nanti radius itu akan menentukan apakah beberapa data point berada dalam cluster yang sama. Nanti kita akan lihat contohnya. Nah, dari sini kita bisa lihat ya, fitur-fitur yang disediakan oleh DBScan adalah dia bisa menemukan atau menentukan klaster-klaster yang bentuknya arbitrary ya, tidak beraturan, dan bisa menghandle noise dengan lebih baik, dan hanya melakukan satu kali scanning ya. Nah, DBScan kalau kita bandingkan dengan K-means, DBScan lebih ringan komputasinya. Kenapa? Karena dia hanya melakukan scanning itu sekali. Kalau K-means clustering, scanningnya bisa berkali-kali. Karena tiap kali scanning kita harus mengupdate posisi dari cluster centernya kan ya, dengan memperhitungkan rata-rata dari data point yang berada dalam cluster tersebut. Tapi kalau di DBScan dia cukup melakukan scanning satu kali, nanti akan terbentuk clusternya secara otomatis. Jumlah klasternya pun akan terbentuk secara otomatis. Kita nggak perlu menentukan berapa number of K-nya ya, berapa jumlah K-nya. Kalau di K-means clustering kita harus menentukan K-nya kan ya. Nah, namun ya ini fitur dari density based clustering, dia juga masih membutuhkan parameter yang kita harus setting di awal. Nanti kita lihat parameternya apa saja. Oke. Oke, ini kita masuk ke parameter dari DBScan. Sekali lagi kalau kita bandingkan dengan K-means clustering parameternya cuma satu ya, yaitu K-nya kan ya. Jumlah K-nya itu berapa? Number of neighbors-nya ya. Number of cluster-nya itu berapa gitu kan ya kalau di K-means clustering. Kalau di DBScan clustering ada dua parameter, yaitu yang pertama epsilon atau kita singkat nanti sebagai EPS. Selanjutnya nanti kita akan sebut sebagai EPS ya. Dan yang kedua adalah minimum points atau min PTS. Ada dua parameter di DBScan yang harus kita tentukan di awal. Tapi nanti kita juga akan melihat metode optimasi di DBScan ini sehingga kita tidak perlu menentukan nilai EPS dan min PTS-nya. Oke, apa itu EPS? Nah, EPS itu adalah sebuah fixed value, nilai yang fix untuk menentukan distance maksimum antara dua poin. Jadi gini, dua buah poin itu kita asumsikan berada di klaster yang sama dengan catatan dua poin tersebut ya jaraknya tidak lebih dari EPS. EPS adalah value yang menentukan jarak ya antara dua data point. Jika dua data point itu berada di jarak yang kurang dari atau sama dengan EPS, maka kita bisa asumsikan dua buah data point tersebut berada di klaster yang sama. Ya contohnya misalnya gini, apakah ini gedung apa nih? FIK ya gitu ya. Gedung FIK sama gedung FT itu bertetangga atau tidak? Tidak ya, karena apa? Misalnya kita tentukan radius kita sebut sebagai tetangga itu misalnya radiusnya itu 10 meter. Gedung FIK dengan gedung FT itu lebih dari 10 meter kan ya. Gitu kan. Nah, jadi EPS itu kayak semacam nilai fixed value yang menentukan apakah dua data point berada di klaster yang sama atau tidak. Apakah gedung FIK bertetangga dengan kantin atau gedung Fakultas Kedokteran? Iya, karena kita bisa asumsikan jaraknya masih kurang dari atau sama dengan 10 meter. Nah, EPS ini adalah salah satu parameter yang harus kita tentukan untuk menjalankan algoritma clustering di DBScan. Gitu ya. Dan
EPS itu bisa kita juga sebut sebagai radius ya, karena nanti dia akan melihat radius tertentu ya, yang bentuknya itu kayak lingkaran gitu ya. Radius yang nilainya nanti kita asumsikan dengan atau kita simbolkan dengan epsilon atau EPS. Oke, yang kedua, ini ada parameter lagi di DP-Scan yaitu min PTS atau minimum points. Artinya apa? Min PTS itu adalah jumlah minimum data point dalam satu radius ya. Sehingga data point tersebut bisa kita asumsikan berada di klaster yang sama. Jadi gini, EPS tadi kan radiusnya. Min PTS itu adalah jumlah poin minimal yang berada dalam radius tertentu. Jadi gini, misalnya kita punya data point yang berwarna hijau ini ya. Ini data point yang akan kita jadikan, istilahnya itu akan kita jadikan senternya gitu ya. Data point yang berwarna hijau ini dia berada atau memiliki tetangga sejumlah berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Data point yang berwarna hijau dia memiliki tetangga sejumlah 6. Ditambah dengan dirinya sendiri berarti ada 7. Gitu ya. Nah, satu radius ini kita bisa asumsikan mereka berada di klaster yang sama karena dia memenuhi syarat. Berada di radius EPS, berada di radius EPS ya. Dan juga jumlah minimum PTS-nya melebihi atau sama dengan min PTS. Gitu ya. Atau misalnya gini, analoginya gedung FT ini, gedung FIK ini berada dalam satu klaster dengan gedung Fakultas Kedokteran. Dengan catatan radiusnya, jaraknya tidak lebih dari 10 meter. Dan selain gedung kedokteran, sebetulnya FIK ini juga bertetangga dengan gedung apa? Gedung Ubaya Sport Center misalnya ya. Dan juga gedung apa lagi? Gedung psikologi gitu ya. Atau gedung apa lagi yang dekat sini? Apa lagi? GOR ya. Nah, lapangan, nah, misalnya gitu. Ada beberapa tempat yang berdekatan dengan FIK ini. Nah, kita bisa asumsikan gedung FIK, terus gedung Fakultas Kedokteran, gedung psikologi ya, terus gedung Ubaya Sport Center, mereka berada pada klaster yang sama karena memenuhi syarat. Beberapa gedung ini berada dalam radius kurang dari EPS dan juga min PTS. Nah, poinnya lebih dari yang kita tentukan. Misalnya min PTS-nya 3 ya. Kita asumsikan beberapa gedung ini berada pada klaster yang sama. Dengan catatan mereka berada pada radius tertentu, mereka berada pada radius kurang dari EPS, ya, kurang dari atau sama dengan EPS, dan pointsnya, nah, jumlah gedungnya lebih dari atau sama dengan 3, misalnya seperti itu. Gitu ya. Jadi beberapa gedung berada pada klaster yang sama jika jaraknya kurang dari atau sama dengan 10 meter dan juga jumlah gedung yang berada dalam klaster tersebut melebihi minimum PTS. Misalnya asumsinya kita tentukan min PTS-nya 3. Berarti apakah gedung FIK ini sudah memenuhi syarat berada pada satu klaster yang sama dengan gedung kedokteran, dengan Ubaya Sport Center, dengan psikologi? Iya, sama. Karena dia memenuhi syarat. Sudah ada lebih dari 3 gedung termasuk FIK sendiri yang berada pada radius tertentu. Ya, contohnya di sini ini ya, misalnya ini adalah data point yang berwarna hijau, dia berada pada klaster yang sama dengan data point yang berwarna abu-abu karena mereka berada di radius kurang dari EPS ya, dan min PTS-nya jumlah points yang berada pada radius tertentu itu sudah memenuhi syarat, sudah lebih dari atau sama dengan yang kita tentukan. Asumsinya di sini kita tentukan min PTS-nya 5 misalnya. Di sini sudah ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sudah ada 7 termasuk dirinya sendiri. Jadi kita bisa asumsikan mereka pada klaster yang sama. Gitu. Oke, saya coba kasih contoh ya. Oh ya, ini ada satu info lagi. Kalau di distance itu kita bisa gunakan formula Euclidean distance ya.
untuk menentukan atau untuk menghitung jarak antara dua data point yang berbeda. Kita menggunakan Euclidean distance. Sama dengan K-means clustering, menggunakan Euclidean distance. Oke, saya coba kasih satu pertanyaan ya. Jadi misalnya saya punya ini ya, saya punya data point seperti ini. Ya. Oke, saya tentukan misalnya EPS-nya ya. EPS-nya sama dengan 2, terus min PTS-nya sama dengan 5. Nah, kita asumsikan sekarang kita berada di poin yang ini ya. Jadi kalau saya gambar radiusnya misalnya radius dengan EPS 2. Oke. Jadi ini senternya di sini ya. Kira-kira ya, kalau menurut Anda ya, ini apakah berada pada satu klaster yang sama? Apakah ini sudah memenuhi syarat bahwa poin-poin yang ada dalam radius ini itu kita asumsikan berada di klaster yang sama? Ya atau tidak? Ini radiusnya ini ya. Radiusnya itu kita tadi tentukan itu sama dengan R-nya 2. Nah, asumsinya kita punya radius 2 di sini ya. Radiusnya 2. Ini radius itu bisa 2, bisa berapa itu tergantung itu ya, tergantung scaling dari dataset kita ya. Kalau misalnya datasetnya sudah kita scaling menggunakan min-max scaler ya bisa jadi jaraknya 2. Oke. Kalau menurut Anda kira-kira ini berada pada satu klaster yang sama nggak kira-kira? Ini. Yang menjawab berada di satu klaster yang sama bisa angkat tangan? Yang ada di lingkaran ini loh. Itu berada di satu klaster yang sama nggak dengan parameter yang sudah kita tentukan tadi? EPS-nya 2, min PTS-nya 5. Yang menjawab berada di satu klaster yang sama bisa angkat tangan? Apakah data point tersebut bisa kita asumsikan berada di satu klaster yang sama? Yang iya angkat tangan. Yang tidak angkat tangan. Yang tidak tahu angkat tangan. Nggak tahu semua. Oke. Oke, EPS-nya 2. Berarti kita asumsikan sekarang kita berada di data point yang ini ya. Kita mau tentukan apakah data point ini memiliki tetangga yang bisa kita sebut sebagai tetangga yang berada di klaster yang sama. Oke, radiusnya 2. Min PTS-nya ini 5. Kita bisa hitung. Berapa tetangga yang dimiliki oleh data point ini? 1, 2, 3, 4, 5. Termasuk dirinya sendiri. Dirinya sendiri juga dihitung. Jadi PTS-nya, nah points yang berada dalam satu radius itu sudah memenuhi syarat. Karena kita sudah tentukan minimum pointsnya 5, tapi di sini ada 6 dengan radius 2. Berarti kita bisa asumsikan poin-points ini itu berada pada klaster yang sama. Itu kita sebut sebagai density base. Karena dia menghitung based on kerapatannya, density-nya. Nanti kita juga tentukan. Kita akan scanning dari tiap poin itu kita akan tentukan manakah data point yang berada di klaster yang sama. Kita akan scanning untuk semua data point yang kita miliki. Kalau data pointnya ada 100 ya berarti nanti scanningnya 100 kali gitu ya. Kalau data pointsnya ada 1000 ya kita scanningnya 1000 kali. Kalau K-means scanningnya 1000 kali tapi untuk iterasi kedua ya, karena kan dia cluster centernya akan berubah terus ya. Kalau 1000 kali terus dia membutuhkan 10 kali scanning ya berarti 10.000 kali gitu kan kalau kita menggunakan K-means. Tapi kalau di B-scan dia scanningnya ya sebanyak observasi yang kita miliki. Oke, lagi misalnya kalau saya punya data point yang letaknya di sini misalnya
Nah, oke. Sekarang radiusnya misalnya di sini ya. Apakah ini kita bisa asumsikan berada di klaster yang sama? Tidak ya, karena dia tidak memenuhi min PTS. Min PTS-nya kurang dari sama dengan 5, hanya ada dua saja. Nah, nanti juga akan kita itu hitung tiap apa namanya tiap poin situ kita akan hitung radiusnya. Gini ya. Nanti ada simulasinya. Ini ini ya, nanti kita akan lihat simulasinya. Yang terpenting kita harus memahami dulu bahwa ada dua parameter EPS dan min PTS ya. Sini. Oke, kita lanjut dulu ke slide berikutnya. Oke, untuk menentukan jumlah PTS yang berada pada satu radius tertentu, kita memiliki simbol yaitu NP ya. The EPS neighborhood ya dari sebuah poin P di database atau dataset D bisa kita definisikan sebagai NP sama dengan Q. Nah, Q ini adalah tetangga dari P. Tetangganya bisa lebih dari satu ya. Nah, Q itu berada pada database yang sama ya, dataset yang sama dan juga distance P, Q kurang dari sama dengan EPS. Jadi kalau kita bisa lihat sebelumnya ya, sebentar. Jadi NP ini harapannya jumlahnya itu lebih dari atau sama dengan min PTS. NP adalah jumlah data poin pada satu radius tertentu dengan data poin pusat ya yang kita lakukan scanning ya. Dan NP ini harusnya jumlahnya lebih dari atau sama dengan min PTS. Gitu ya. Oke, sebelum kita lanjut ke slide berikutnya ini, mungkin ada pertanyaan dulu terkait dengan parameter yang ada di DBScan ya. Jadi kita harus tentukan dulu EPS-nya, radiusnya, dan juga min PTS-nya. Itu yang harus kita tentukan sebelum menjalankan algoritma DBScan clustering ya. Dan kita harus tentukan juga ya, kita bisa memiliki simbol NP. NP adalah jumlah tetangga yang dimiliki oleh P, gitu ya. Yang mana P ini itu memiliki tetangga Q dan juga P itu berada di sebuah database yang sama atau dataset yang sama dan distance antara P dan Q kurang dari sama dengan EPS. Kalau nilai NP-nya kurang dari min PTS, maka kita tidak bisa asumsikan poin-poin tersebut berada di klaster yang sama. Oke, kita lanjut ke karakterisasi dari poin ya. Kita bisa klasifikasikan data point itu menjadi 3 grup yang eksklusif, 3 exclusive groups. Jadi gini, kita bisa tentukan apakah data point itu termasuk core point, border point, atau noise point. Kita mulai dari core point dulu. Sebuah data point bisa kita asumsikan sebagai core point apabila jumlah NP-nya, jumlah tetangga yang berada dalam radius tertentu itu lebih dari sama dengan min PTS. Jadi core point itu biasanya berada di ini ya, lie usually within the interior of cluster. Jadi dia berada pada satu cluster tertentu dan jumlah tetangganya lebih dari sama dengan min PTS. Oke, jadi gini, ini saya coba ganti ya, ini saya hapus. Ini ada salah ketik ya. Ini min PTS-nya bukan 4, tapi kita tentukan min PTS-nya itu ini saya hapus ya, bukan 4.
ya. Tapi saya ganti 5 min PTS-nya. 5 ya. Min PTS-nya itu 5. Ini ya. Min PTS-nya kita anggap 5 di sini. Nah, manakah yang core point? Seperti tadi definisinya, core point adalah sebuah poin yang memiliki tetangga lebih dari sama dengan min PTS dengan radius EPS. Ini contohnya. Ini yang sedang saya lingkari ya. Ini adalah core point karena dia memiliki tetangga dengan radius EPS yang jumlahnya lebih dari sama dengan 5. Kita coba hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 termasuk dirinya sendiri. Jadi min PTS itu harus kita include-kan juga ya. Poin itu sendiri. Dirinya sendiri juga diikutkan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sudah memenuhi syarat. Min PTS-nya kan 5. Jadi ini kita sebut sebagai core point. Sedangkan border point adalah data point yang memiliki tetangga kurang dari min PTS. Contohnya ini ya, ini border point. Tetangganya cuma 1, 2, 3 plus 4 dirinya sendiri. Kurang dari min PTS. Dan yang terakhir, noise point. Noise point adalah poin yang tetangganya itu kurang dari EPS, kurang dari min PTS. Sorry, saya kembali lagi ke border point ya. Border point tadi kan tetangganya kurang dari min PTS, tapi dia merupakan tetangganya core point. Oke, saya coba kasih ini annotation ya sebentar. Ini kan border point itu tetangganya core point ya. Dia tetangganya core point. Nah, dia memang memiliki NP jumlah poin yang kurang dari min PTS, tapi dia masih tetangganya core point. Sehingga kita bisa sebut sebagai border point. Gitu ya. Sedangkan noise point, dia jumlah PTS-nya kurang dari min PTS, tapi dia juga tidak tetangganya dari core point. Seperti itu. Oke ya. Nah, pertanyaan saya ya, biar men-encourage Anda untuk berpikir gitu ya. Saya coba kasih satu data lagi di sini. Oke. Sekarang saya coba fokus ke data point yang ini ya. Nah, data point yang saya tunjuk ini min PTS-nya tadi 5 ya. Min PTS-nya kita ganti 5 ini. Bukan 4 tapi 5 ya. Min PTS-nya 5 ya. Nah, ini yang saya tunjuk ini, dia termasuk core point atau border point atau noise point kalau menurut Anda? Yang berpendapat core point, angkat tangan coba. Oke, yang border point? Nggak ada. Yang noise point? Nggak ada. Tadi yang menjawab core point, siapa tadi? Sorry, angkat tangan. Oke, ya. Menurut Anda, kira-kira kenapa kok core point dia? Terserah siapa salah satu yang bisa. Kenapa, sorry? Oh ya, ya. Karena tetangganya termasuk dirinya sendiri masih lebih dari sama dengan min PTS. Ya. Karena min PTS-nya tadi berapa? 5. Jadi yang saya tunjuk ini itu juga termasuk core point gitu ya. Karena tetangganya termasuk dirinya sendiri jumlahnya masih lebih dari min PTS. Oke ya, jadi core point. Kalau ini saya coba kasih contoh lagi. Misalnya ini ya.
Oke, ini misalnya. Ya, ini memang nggak 100% lingkarannya pas gitu ya. Tapi kalau radiusnya kita asumsikan seperti ini, dia termasuk core point atau border point atau noise point. Border ya. Ya, karena apa? Karena dia jumlah pointsnya kurang dari 5, tapi dia merupakan tetangganya core point kan ya. Dia masih tetangganya core point ini. Nah, masih tetangganya core point dia. Ini nanti penting untuk kita pahami karena border point, core point, noise point itu akan kita gunakan untuk menentukan apakah sebuah kumpulan data point berada di klaster yang sama atau tidak. Oke, kalau ini pasti noise ya. Kalau yang ini ya, saya coba clear dulu di sini. Kalau yang ini pasti dia noise ini noise ini. Ini noise ya. Karena dia bukan tetangganya core point ya, ini juga noise dan seterusnya. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Tadi kita sudah mengklasifikasikan 3 jenis data point. Kita bisa sebut sebagai core point, kita bisa sebut sebagai border point atau noise point. Sekarang kita masuk ke relasi antara data point. Gitu ya. Atau kita sebut sebagai reachability atau connectivity. Hubungan atau relasi antara data point. Kita bisa bagi menjadi 3. Directly density reachable, ya, itu yang pertama. Yang kedua, density reachable. Dan yang ketiga, density connected. Oke, kita mulai dari yang directly density reachable. Apa itu directly density reachable? Directly density reachable adalah sebuah objek atau instance ya yang kita kasih label key, yaitu ini ya. Key adalah directly density reachable dari objek P. Dari objek P ya. Dia directly density reachable dari objek P. Ya. Apabila key adalah neighborhood dari P. Ya. Dan P adalah core point object. Ini min PTS-nya 6, berarti P adalah core point, key bukan core point ya, tapi bisa kita sebut sebagai border point kan ya. Relasi antara key dan P adalah directly density reachable karena dia secara langsung bisa di reach ya, bisa diraih dari objek P. Tapi ada tapinya. Nah, karena key directly density reachable dari P, tapi belum tentu P itu directly density reachable dari key. Karena key bukanlah core point. Ya. Key bukan core point. Jadi key directly density reachable dari P, tapi P belum tentu directly density reachable dari key. Itu adalah pengertian dari directly density reachable. Bentar. Oke ya. Jadi dua data point itu adalah directly density reachable apabila key bisa diraih dari P dan P adalah core point. Itu adalah directly density reachable. Pertanyaannya apa bedanya dengan border point ya? Nah, kalau kita lihat border point sebetulnya ya kalau sebuah data point itu border point pasti dia kita bisa sebut point ini itu directly density reachable dari core point tertentu gitu ya. Oke, yang kedua adalah density reachable. Density reachable bedanya dengan directly density reachable apa? Karena tidak ada kata-kata directly-nya ya. Berarti pengertiannya seperti ini. Key adalah density reachable dari P dengan nilai EPS dan min PTS tertentu apabila ada sebuah rantai atau chain dari objek key
Q1, Q2 sampai dengan Qn, yang mana Q1 itu P-nya, Qn itu Q-nya, ya. Dan Qi plus 1 adalah directly density reachable dari Qi dengan nilai Fs dan min Pts tertentu. Oke, kita coba lihat di sini. Qi ini directly density Qi ini density reachable dari P. Ini ya. Qi directly Qi itu density reachable dari P karena ada sebuah rantai di sini. Qi density reachable dari R ya. Qi directly density reachable dari R dan R directly density reachable dari P. Yang mana P dan R adalah sebuah core points ya. Oke ya, bisa dipahami ya. Bedanya directly density reachable dengan density reachable adalah kalau density reachable dia itu terkoneksi dengan core point, tapi kayak apa ya? Kayak ada chain-nya atau ada rantainya. Key ya, key directly density reachable dari R dan R directly density reachable dari P. Sehingga kita bisa sebut P dan Q itu adalah density reachable. Kalau seperti itu nanti kita asumsikan ketiga poin tersebut berada pada data poin yang sama. Itu ya. Dengan syarat P dan R sama-sama core point. Pertanyaan saya sekarang di sini. Ini ya, kalau saya punya poin lagi di sini misalnya di sini ya, di sini ya. Nah, ini. Ini saya gambar seperti ini. Ini ya. Nah, kira-kira saya misalnya punya poin ini, kita beri simbol Z ya. Poin ini ya. Ini adalah Z, poin Z ya. Z ini density reachable tidak dari P. Oke. Saya coba panggil saja salah satu ya, biar yang jawab nggak itu-itu saja. Nah, pertanyaan saya, apakah Z ini density reachable dari P atau tidak? Karena saya nggak hafal nama-namanya. Machine Learning KPB. Oke. Aron, mana Aron? Aron ada nggak? Aron? Aron Gionaldi ada nggak? Nggak ada. Hasbi hadir nggak? Subrata ada. Ya, silakan. Apakah Z density reachable dari P atau tidak? Iya atau tidak? Jawabannya iya atau tidak. Kalau iya, mengapa, dan tidak, mengapa. Jadi harus ada alasannya juga. Jangan terpengaruh dari teman. Iya atau tidak? Ah? Ya kalau nggak tahu ngawur aja nggak apa-apa. Nanti kita bahas. Kenapa? Ya? Ya atau tidak? Ya, kenapa? Kenapa? Nggak tahu alasannya. Oke, tadi terpengaruh dari siapa? Dari Feli, ya. Kalau gitu saya tanya ke Feli. Hah? Hmm. Radius. Ini mana? Ini nggak kelihatan. Ininya mana?
Yang Q, oke. Z ini masih koneksi sama Q. Terus Q ke R. Bisa ke R, bisa ke sini ya, nggak tahu bisa ke sini. Oke, tapi di sini kamu harus melihat di sini eh, Z ini kalau kita bilang dia density reachable dari P, ada syaratnya, ya kan ya? Ada sebuah chain ya, chainnya itu harus core points ya, karena gini, directly density reachable. Karena Q ini bukan core point kan ya. Jadi Q dengan Z ini dia bukan directly density reachable kan. Q bukan core point. Kalau kita lihat min PTS-nya kan 6. Q ini bukan core point karena dia hanya memiliki 1 2 3 4 5, hanya memiliki min PTS 5. Sehingga Q ini bukan core point. Bisa dipahami. Jadi jawabannya tidak. P itu tidak density reachable dari Z karena tidak ada chain-nya. Kan tadi maksud Valley kan ini ada chain-nya ke sini kan ya. Ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini kan. Tapi ini bukan directly density reachable. Ini bukan directly density reachable kan? Karena key bukanlah core points. Core point ya, core point itu bisa melakukan directly density reachable. Kalau kita lihat dari slide sebelumnya ya. Directly density reachable adalah ya P dan Q ini directly density reachable apabila P dan Q itu berada dalam satu neighbor yang sama dan P adalah core points. P adalah core point. Jadi tadi ini harusnya bukan ya, bukan tidak density reachable dari P. Bisa dipahami nggak? Masih bingung? Subrata? Yang R itu core point kan, Pak? Yang R core point ya. Yang mana? R sama Q dah. Oh, Q. Oke, ini masih masih terhubung kan ya? Masih terhubung kan ini? Mana R sama Z? Oh enggak lah, ini R kan cuma ini aja R. Z-nya kan di sini. Oh enggak, Z sama R enggak satu lingkaran. Mana? Lingkarannya kan cuma ini. Q dengan Z satu lingkaran. Ya kan? Q dengan Z satu lingkaran. Ini karena lingkarannya sama jadi agak bingung lihatnya. Paham maksud saya? R dengan Q ya, R dengan Q dia directly density reachable karena R-nya kan core point. Kalau Q-nya bukan core point. Karena jumlah poinnya NP-nya, NQ-nya itu hanya 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, hanya 5 saja. Padahal min PTS-nya itu ada 6. Gimana? Bisa dipahami? Oh, bingung. Oke. Sebentar, sebentar. Ini ya, saya kasih gini ya. Ini Z ya. Ini Z. Apakah P itu density reachable dari Z? Sorry. Apakah Z itu density reachable dari P? Jawabannya tidak. Karena apa? Karena tidak ada chain yang menghubungkan antara Z dengan P. Tadi maksud Feli tadi ini, chainnya kan ini. Maksudnya ini ke sini, ini ke sini gitu kan? Tapi sebetulnya ini bukanlah directly density reachable. Jadi gini, Q dengan Z ini sebetulnya nggak bisa kita tarik garis panah di sini. Kita nggak bisa tarik garis panah. Karena apa? Q ini bukan core points. Q ini bukan core points kan? Kita bisa tarik panah jika Q ini core points. Masalahnya Q ini hanya border point. Dia tidak memiliki points lebih dari atau sama dengan 6. Hanya 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ya enggak? Masih bingung? Yang enggak bingung angkat tangan coba.
Oke, saya coba. Gimana? Aman. Wes gini pertanyaan saya kasih eh ini ya, saya coba point out di sini. Key ini core point atau border point? Border. Oke, border ya. Z dengan key ini directly density reachable atau tidak? Tidak. Berarti kita nggak bisa tarik kan? Ini nggak bisa kita tarik ke sini, nggak boleh. Karena dia hanya karena key bukan core points. Directly density reachable, kita bisa bilang directly density reachable jika dua data point itu saling berada dalam satu radius yang sama dan salah satu poinnya adalah core point. Masalahnya di sini bukan core point. Kita coba lihat di slide berikutnya. Slide sebelumnya ya. Nah, P dengan key adalah directly density reachable dari P karena P-nya core points. Nah, ini ada kata-kata core points-nya di sini, jangan lupa. Nah, ada core point-nya ya. Nah, sekarang kita kembali lagi di sini. Nah, ini juga Anda harus apa namanya point out di sini ya bahwa uh, ada kata-kata directly density reachable gitu ya. Jadi ada chain ya, ada chain yang mana chainnya itu harus memiliki relasi directly density reachable. Oke, mungkin saya kasih waktu 5 menit ya untuk melihat lagi ya, biar nanti kalau ada yang masih bingung bisa kita bahas lagi ya. Kita tadi belum break, kita itu ya 5 menit break. Nanti pukul 10.46 kita lanjutkan lagi pembahasannya. Oke, saya pause dulu ininya recordingnya. Oke, yang terakhir adalah density connectivity ya. Jadi gini, density connectivity adalah contohnya objek key adalah density connected dari P dengan nilai EPS dan min PTS apabila ada objek ya, ada objek O yang mana objek O itu density reachable dari P dan Q. Nah, jadi gini, kalau density connected itu baik P dengan Q itu bukanlah core points ya. P dan Q itu bukan core points. Ya, P dan Q bukan core points, tapi ya Q dengan O dan O dengan P itu bisa saling terhubung ya, density reachable. Density reachable ya. Bukan directly density reachable. Yang paling lemah itu adalah density connectivity ya, karena baik P dan Q sama-sama bukanlah core points ya, tapi dia dihubungkan dengan Q, dengan O, yang mana O dan P itu density reachable, O dengan Q density reachable. Boleh density reachable, boleh directly density reachable. Nah, pertanyaannya apakah yang tadi sebelumnya ya? Saya kembali ke slide sebelumnya. Kalau menurut Anda, tadi dia kan bukan density reachable ya. Ya. Pertanyaannya, apakah Z ini density connected dengan mana ya? Dengan ini nggak bisa kasih contoh, sebentar. Kita slide berikutnya aja. Nggak bisa dijadikan contoh ternyata. Jadi kalau di sini ini ya, Q dengan P itu density connected karena dia dihubungkan dengan O. Yang mana O ini dengan P density reachable, O dengan Q juga density reachable. Q dan P sama-sama bukan core points ya. Jadi gini, ini density reachable dari O, P juga density reachable dari O ya. Saya kasih warna beda aja.
key density reachable dengan O, bisa density reachable, bisa juga directly density reachable ya. Kalau dalam kasus ini key dan O ini directly density reachable. P dan O juga directly density reachable ya. Sehingga key dengan P kita bisa asumsikan atau kita bisa sebut sebagai density connected ya. Dia tidak reachable tapi connected. Karena key density reachable dari O, P juga density reachable dari O, sehingga key dan P sama-sama connected, density connected. Key dan P keduanya bukanlah core points ya. Key adalah border points, P juga border points. Gitu ya. Hubungan key dan O atau P dan O sama-sama directly density reachable. Nah, kita sebut sebagai density connected. Jadi yang ya kalau beberapa data points itu mereka memiliki relasi density reachable atau density connected atau directly density reachable, maka kesemuanya itu bisa kita asumsikan berada pada klaster yang sama. Oke, saya coba clear lagi ke slide sebelumnya ya. Kalau sebelumnya kan ini ya. Ini directly density reachable, ini juga directly density reachable, maka ini adalah density reachable gitu ya. Panahnya bentuknya gini, ini ke sini, ini ke sini. Tapi kalau yang selanjutnya itu panahnya gini, ini density reachable, ini juga density reachable, sehingga ini density connected. Density connected gitu ya. Nah, yang P dan Q mereka keduanya bukanlah core points ya, maka kita sebut sebagai density connected. Oke, kita coba lihat ke slide berikutnya. Nah, ini bagaimana kita menentukan apakah sebuah kumpulan data point itu berada dalam klaster yang sama ataukah mereka adalah noise ya. Jadi sebuah klaster C dengan nilai EPS dan min PTS tertentu adalah sebuah subset, sebuah klaster dari sebuah database ya, yang memenuhi syarat sebagai berikut. Mereka harus memiliki maximality dan connectivity. Apa itu maximality? Maximality adalah semua objek P ya dan juga key. Apabila P itu berada dalam klaster C dan key juga density reachable dari key, boleh density reachable, boleh juga directly density reachable dari P, maka key itu berada di klaster C juga. Jadi P klaster C, key klaster C juga. Sehingga P dan key berada dalam klaster C, klasternya sama. Dan juga apabila objek P ya dan juga key ya, objek P dan key berada dalam klaster C, klaster yang sama apabila P density connected dengan key. Ya, dan juga sebaliknya. Karena kan density connected tadi adalah itu ya, simetrik ya. Kalau key density connected dengan P, otomatis P juga density connected dengan key. Jadi semua kumpulan data point yang memiliki relasi density reachable atau density connected dengan nilai EPS dan min PTS tertentu, maka bisa kita asumsikan data point tersebut berada dalam klaster yang sama. Sedangkan objek yang tidak density reachable dan juga tidak density connected ya. Ini ada itunya juga tambahannya. Object which are not directly density reachable. Ini nggak bisa saya edit ya. Oh ya, karena saya bukanya langsung dari Google Drive, nggak bisa saya edit, nggak apa-apa. Ini objek yang tidak directly density reachable dan juga tidak density reachable dari sebuah core object ya. Maka kita sebut sebagai noise point. Pokoknya yang tidak memiliki relasi density reachable, density connected, atau directly density reachable, maka mereka kita sebut sebagai noise ya. Oke, ini adalah step yang kita jalankan untuk menentukan atau untuk menjalankan DB-scan ya. Yang pertama kita harus tentukan EPS dan min PTS-nya. EPS dan min PTS ini nanti kita akan tentukan
secara manual ya, dan penentuannya nanti ada caranya nanti di slide berikutnya. Kita memiliki dataset training X1, X2 sebanyak M observasi. Kita akan secara random menunjuk poin XI ya. Kita akan meretrieve poin yang density reachable dan juga density connected dari XI dengan nilai EPS dan min PTS. Apabila mereka memenuhi syarat min PTS around XI ya, maka clustering proses akan berjalan. Dan poin tersebut kita akan beri tanda sudah dikunjungi gitu ya. Dan poin selanjutnya, poin yang lainnya itu kita anggap sebagai noise. Kita continue prosesnya sampai semua poin sudah kita kunjungi. Oke, kita lihat di sini. Misalnya kita tentukan EPS-nya 2, min PTS-nya 3. Kita mulai dari poin yang ini. Nah, ini itu ya. Radiusnya sekian. Poin ini dan ini kita asumsikan berada di klaster yang sama dengan ini. Kita lanjut lagi. Ini juga sama. Nah, jadi kita masukkan ini ke klaster yang sama. Ini juga sama ya. Ini sama ini berada di satu radius dengan ini. Ini dengan ini berada di radius yang sama juga. Terus yang ini karena dia tidak memiliki min PTS yang cukup ya. Dia tidak memiliki PTS yang cukup. Sehingga ini kita bisa assign sebagai noise yang ini. Oke, yang ini, nah kita bisa asumsikan juga. Ini poinnya yang sedang kita kunjungi ini, dia memiliki 2 data point. Ini juga sama, terus ini, dan ini. Nah, di sini kita bisa memiliki 2 klaster yang berbeda dan 1 noise ya. Oke, kita masuk ke bagaimana cara menentukan min PTS. Menentukan min PTS cukup mudah, karena kita tinggal kalikan saja dengan angka 2 dari dimensi yang ada di dataset kita. Contohnya tadi kita memiliki data 2 dimensi ya, X1 sama X2. Otomatis min PTS-nya ya 2 dikali 2 sama dengan 4. Ya. Kalau dimensinya lebih dari 2, ya kita tinggal kalikan saja dimensinya itu dengan 2. Min PTS-nya sama dengan 2 dikali dimensinya itu. Oke. Oke. Kita itu ya, break dulu 5 menit sebentar, saya mau balas chat sebentar. Kita break dulu 5 menit. Kita nanti lanjutkan pukul 11 lebih 3 ya. Sambil mungkin Anda bisa lihat-lihat, kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan. Oke, kita lanjut ya. Jadi yang terakhir tadi untuk menentukan min PTS itu caranya tinggal mengalihkan jumlah dimensi dari dataset kita. Kalau dataset kita tadi 2 dimensi ya otomatis min PTS-nya yang paling bagus itu 4. Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan oleh Esther et al. Ya tahun 96 ya di original papernya. Dia menyebutkan jumlah min PTS-nya itu sama dengan 4 kalau dimensinya itu 2. Kalau dimensinya lebih dari 2 ya tinggal kita kalikan saja 2 dikali dimensi. Contohnya misalnya kita ingin mengklaster data nasabah bank gitu ya. Kita memiliki dimensi itu misalnya 3, ada umur, ada penghasilan, ada jumlah anak ya berarti min PTS-nya ya 6. Seperti itu. Simple. Kalau EPS ini untuk menentukannya ini ya lebih kompleks dibandingkan min PTS. Jadi gini, tadi kita sudah tentukan misalnya data dimensi kita 2 ya. Dan min PTS-nya adalah 4. Nah, min PTS-nya 4. Kalau untuk menentukan EPS, langkah pertama yang harus kita lakukan, nanti kita akan mencari 4 tetangga terdekat dari tiap poinnya. Misalnya ini ya, untuk poin P, 4 tetangga terdekatnya ada di sini, 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 termasuk dirinya sendiri. Sedangkan untuk Q, 4 tetangga terdekatnya ya ini, dan dirinya sendiri. Nanti kita akan hitung ya, jarak terjauh dari tetangga terdekatnya. Jarak terjauh dari 4 tetangga terdekatnya, termasuk dirinya sendiri. Jadi ini ya distance-nya dengan P dengan tetangga
tetangga terdekat yang distance-nya terjauh gitu ya. 4 tetangga terdekat yang memiliki distance terjauh. Kan ini, perhatikan ya. Ini terus ini. Nah, semua nilai distance itu nanti akan kita simpan ya dari tiap data point. Semua data distance terjauh dari 4 tetangga terdekatnya akan kita simpan. Selanjutnya, kita akan sorting ya. Kita akan sorting dari 4 tetangga terdekat yang memiliki distance terjauh dari tiap data point itu akan kita sorting ya. Terus kita akan plottingkan dengan ininya, dengan nilai EPS-nya. Ini adalah distance-nya ya. Ini distance-nya, ini adalah data points-nya. Nah, di sini kita bisa dapatkan misalnya data dengan data seperti ini, maka EPS-nya itu elbow-nya berada di sekitar area ini, yang mana nilainya adalah 29. Itu. Oke, ini akan lebih mudah untuk dipahami kalau kita implementasikan langsung ya di Python ya. Oke, ini adalah kelebihannya di Bscan, dia bisa menghandle cluster yang shape-nya arbitrary. Contohnya seperti ini ya. Ini arbitrary karena dia density base, otomatis yang berada di lingkaran yang berada di area paling jauh ini itu berada di cluster yang sama, terus yang ini juga berada di cluster yang sama, ini juga berada di cluster yang sama. Jadi kayak gini, ini kalau kita menggunakan k-means ya pasti nanti klasternya ya ini ada 4 biasanya. Ini sama ini bisa jadi seperti itu ya. Kalau kita pakai k-means clustering, nanti bisa dicoba sendiri. Kalau datanya bentuknya seperti ini, menggunakan k-means clustering itu seperti apa? Atau bisa jadi nanti ini cluster yang pertama ya, ini cluster yang kedua, ini cluster ketiga. Karena di k-means clustering, karena dia based on cluster center ya, kalau datanya seperti ini, pasti nggak mungkin ada cluster di dalamnya cluster. Gini nggak bisa, nggak mungkin dia bisa mendeteksi cluster seperti ini. Gitu ya. Oke. Kita coba langsung implementasikan ya. Ini adalah kondisi di mana di Bscan tidak bisa bekerja dengan baik karena density-nya bermacam-macam juga ya. Dan data dimensi datanya sangat besar. Itu nggak cocok kalau kita menggunakan di Bscan. Oke, ini langsung kita implementasikan saja di Google Colab ya. Bentar, saya siapkan dulu. Bentar ya. Code-nya agak banyak, jadi saya copy paste saja dari code saya sebelumnya. Ini saya copy. Ya, yang pertama seperti biasa kita import beberapa library ya. NumPy, Math ya, sama Matplotlib untuk visualisasinya. Terus kita panggil random.seed karena kita juga akan mengenerate datanya itu secara random sehingga nanti datanya bisa tetap ya walaupun kita running berkali-kali. Setelah itu kita akan membuat sebuah fungsi. Namanya adalah points in circum. Ini fungsi ini memiliki 2 parameter yaitu R radius dan N. R adalah radius dari datasetnya. Karena kita kan bikinnya kayak gini ya. Jadi ini punya radius dengan senternya ini. Ya.
Terus N adalah jumlah poinnya, data poinnya. Setelah itu di dalamnya ini kita return data poinnya itu dengan memanggil fungsi cos sama sin. Gitu ya. Cos sama sin ini Anda nggak perlu bingung. Sebetulnya dua fungsi cos sama sin ini kita gunakan untuk memplotting data points-nya itu sehingga data poinnya berbentuk circle atau lingkaran ya. Ini kita juga tambahkan sebuah fungsi random.normal agar nanti data poinnya tidak 100% berbentuk lingkaran ya, tapi dia kayak gini, memiliki ketebalan tertentu di sini ya. Nah, jadi kita panggil fungsi random.normal dengan range minus 20,20 sehingga nanti data poinnya nggak 100% lingkaran gitu ya. Oke, selanjutnya kita sudah bikin fungsinya ya, seperti ini. Selanjutnya ini kita coba panggil ininya fungsi kita bikin datasetnya dengan cara memanggil points in circum dengan radius 500 dan 1000 poin. Jadi ini adalah lingkaran yang paling luar. Ini lingkaran yang paling luar ini ya. Ini. Oke ya. Terus ini lingkaran yang ada di tengah ya. Kita append np.append x ya, data poin sebelumnya ditambah poin in circum lagi dengan radius 300, data poinnya sebanyak 700. Gitu ya. Aksisnya 0 karena kan kita mau append itu by rows-nya ya. Ini juga yang lingkaran yang paling kecil di tengah radiusnya 100 dan jumlah data poinnya 300. Oke, ini kita langsung panggil saja. Selanjutnya ini ya. Random.set lagi. Ya, ini kita tambahkan noise ya. Di sini kita tambahkan noise. Kita buktikan apakah betul di Bscan bisa menghandle noise ya. Nah, ini kita buktikan. Dengan cara memanggil np.append kita tambahkan data random ya. Randomnya itu dengan range minus 600 sampai 600 untuk X-nya dan Y-nya. Karena apa? Di sini kita lihat. Ini kan minus 600 sampai 600 ya. Ini adalah noise-nya. Data yang berada di luar lingkaran atau di antara lingkaran itu kita asumsikan sebagai noise ya. Nah, terus kita plottingkan ya seperti ini. Kita plottingkan, terus kita panggil scatter function ya, scatter point. Kita kasih label di X-nya sama Y-nya. Kita coba show sekarang. Oke, sampai sini dulu saya coba cek ya, kira-kira sudah berhasil atau belum. Oke, oke ya, jadi seperti ini. Ini nanti harapannya kita bisa mengklaster data point yang ada di lingkaran yang luar ini sebagai klaster pertama, ini klaster kedua, klaster ketiga. Selain itu kita anggap sebagai noise. Oke ya, scatter functionnya ini ya, x-aksisnya dari dataset X untuk x-aksis kan kita punya dua row ya. Dua kolom, X1 sama X2 kan. Jadi ini kita panggil titik 2,0 sama titik 2,1. Oke, saya coba lanjut dulu ya. Nanti saya akan cek akhir saja. Ini saya lanjutkan dulu ke code berikutnya. Nah, ini adalah cara untuk menentukan EPS-nya. Min PTS-nya pasti 2, karena kita punya dua atribut. X1 dan X2. Otomatis min PTS-nya ya 4. Nah, ini adalah code untuk menentukan EPS-nya. Kita import library dari nearest neighbors ya. Nearest neighbors. Terus kita panggil nearest neighbors itu dengan number of neighbors sama dengan 4. Karena min PTS-nya tadi kan 4. Sehingga number of neighbors-nya kita tentukan 4 di sini. Gitu ya.
Terus kita fitkan dengan dataset kita X tadi. Ini saya coba komen dulu ya. Ini saya komen. Oke ya. Kita fitkan dengan dataset kita X. Setelah itu di sini kita panggil distances, indices sama dengan NBRS Keyneck Burst X. Karena NBRS ini sudah kita latih dengan dataset X, maka kita coba lihat jarak dari tiap data point dengan keempat tetangga terdekatnya. Ini kalau saya print distances ya. Seperti ini. Kita coba lihat hasilnya seperti apa. Indices ini bisa kita skip saja karena output dari number NBRS Keyneck Burst itu ada distances sama indices. Tapi yang indices ini kita bisa abaikan saja dulu. Kita print coba. Nah, kita bisa lihat ini adalah tetangga terdekat ya dari tiap data point. Data point ke 0, ke 1, ke 2 sampai ke berapa? Ini kita punya data itu sebanyak 1000 ditambah 700 ya. 1700 ditambah 300, 2000 ditambah noise-nya 300. Kita memiliki 2300 data. Kalau kita coba lihat, ini harusnya shape-nya 2300,4. Kita coba buktikan. Distances.shape 2300,4. Betul ya? Oke, ini kita bisa komen dulu. Selanjutnya ini karena tadi kita inginkan ya, yang kita inginkan adalah mengambil jarak terjauh dari 4 tetangga terdekatnya. Otomatis yang kita ambil itu yang ini. Ini ya. Ini kan yang paling jauh. Kita memiliki 4 tetangga terdekat alias 3 sebetulnya karena termasuk dirinya sendiri kan. Data point itu dengan jarak data point itu dengan dirinya sendiri ya otomatis 0. Kita ambil yang terjauh. Ya dari keempat tetangga itu kan ini. Jadi kita slicing dengan cara mengambil distances kolom ketiga. Terus kita sorting. Nah, kita sorting. Gitu ya, dari yang kecil ke besar. Terus ini kita coba jalankan ya. Kita plotting lagi, distancesnya ini kita plotting otomatis ya. Sumbu X-nya itu adalah indeks dari 0 sampai 2299 karena kita memiliki 2300 data. Nah, ini ya. Jadi ini plottingnya seperti ini. Oke, mungkin sampai sini dulu ya. Oke, saya lanjutkan dulu ya. Ini kita sudah plottingkan ya untuk relasi antara epsilon jarak terjauh dari tiap 4 tetangga terdekat dari tiap poin. Kita plottingkan sehingga terbentuk seperti ini ya. Karena ini sudah kita sorting dari yang kecil ke yang besar. Nah, berapa EPS yang paling tepat? Harusnya kan berada di sekitar ini ya. Kita bisa menggunakan ini. Kita bisa menggunakan library dari NIT ya. Ini kita bisa paste saja di sini. Nah, X, Y, range, length, distances, distances. Ini sebetulnya ya, sumbu X-nya adalah distances, sumbu X-nya ya, distances-nya itu ya. Distances-nya, sumbu X-nya adalah panjang dari distances-nya, mulai dari 0 sampai 2299 ya. Distances-nya ya, jarak terjauhnya tadi, kolom keempat dari X yang sudah kita slicing tadi ya, ini ya. Sudah kita slicing tadi, yang ini. Ini ya. Oke, terus kita jalankan ini locator pakai X, Y, kurvnya kita kasih convex saja, directionnya increasing. Nanti kalau pengen tahu lebih detail mengenai apa arti dari argumennya bisa dibaca di dokumentasinya ini locator. Terus kita plot ni-nya ya, kita kasih X label sama Y labelnya seperti ini. Terus kita print epsilonnya itu di kl.ni_y. Oke, nah ini lokasinya ada di sini ya. Ni-nya berada di epsilon 32,57. Ini kita asumsikan, kita bulatkan jadi 33. Oke, langkah terakhir kita lakukan clustering menggunakan dbScan ya. Kita import dari scikit-learn dbScan.
kita panggil dbScan-nya dengan EPS 33 karena di new locator-nya tadi sudah kita tentukan nilainya 33 ya. Min sampelnya 4 ya. Terus kita fitkan dbScan.fit x ya. Terus untuk mendapatkan labelnya kita panggil dbScan.labels. Kita pengen tahu dari tiap cluster itu memiliki jumlah berapa poin di dalamnya. Ini kita bisa gunakan unique, counts, np.unique cluster region counts-nya true. Biar nanti kita bisa tahu dari tiap cluster itu ada berapa poin di dalamnya. Nah, jadi seperti ini. Oke, ini sudah kita dapatkan. Yang -1 ini artinya bahwa ini adalah cluster itu ya, cluster noise sebetulnya di sini. Ini noise ini. Yang -1. Nah, ini langkah terakhirnya kita coba plotting lagi ya. Kita plottingkan lagi. Nah, pakai size sekian ya. Scatternya ini X sama Y-nya. Colornya ini kita ambil dari cluster tadi. Size-nya 10 ya. Terus kita kasih title di dbScan clustering. Kita kasih X1 sama X2. Nah, kita print. Nah, di sini kita bisa mendapatkan 3 cluster tadi ya. Dengan warna seperti ini, cluster pertama, cluster kedua, cluster ketiga. Nah, sebetulnya ini ada noise yang dianggap cluster di sini ya. Ya memang tidak 100% akurat ya. Di sini ada yang noise cluster keempat ya. Karena kebetulan ada 4 poin yang ada di sini ya. Dia dianggap cluster keempat. Dia sudah di ambang batas karena dia ya min PTS-nya 4 tadi ya nih. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk implementasi dbScan clustering. Ini saya coba